Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali bersama saya lagi ya, Ibu Laila Mafiro. Masih dengan materi yang sama, yaitu deret aritmatika. Nah, telah diketahui bahwa penjumlahan dari barisan bilangan dikenal sebagai deret bilangan. Begitu pula jika menjumlahkan suatu barisan aritmatika, maka akan mendapatkan suatu deret aritmatika. Definisinya, ya, definisi deret aritmatika misalkan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN adalah barisan aritmatika, maka penjumlahan U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya ditambah UN adalah deret aritmatika. Ya, maka berlaku seperti barisan aritmatika, yaitu apa? Yaitu mempunyai selisih yang sama antara dua suku yang berurutan. Ya, sebagai contoh, jika barisan aritmatika dituliskan sebagai 2, 5, 8, 11, dan seterusnya, kemudian menjumlahkan setiap suku dalam barisan aritmatika tersebut, maka akan diperoleh deret aritmatika, yaitu 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah dan seterusnya. Secara umum, dari suatu barisan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN, dengan U1 adalah A dan B adalah B, maka dapat diperoleh bentuk umum deret aritmatika, yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya ditambah UN sama dengan A ditambah A tambah B ditambah A plus 2B ditambah dan seterusnya ditambah A ditambah N-1 dikali B. Rumus umum deret aritmatika. Jika jumlah N suku pertama deret aritmatika dilambangkan dengan Sn, maka Sn dapat dicari dengan menggunakan rumus. Ya, misalkan Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya ditambah UN merupakan deret aritmatika dengan suku pertama A dan beda B, maka dapat kita tuliskan rumusnya. Itu Sn sama dengan N per 2 kali dalam kurung 2A ditambah N-1 kali B, atau Sn sama dengan N bagi 2 dalam tanda kurung A ditambah UN, di mana Sn ini adalah jumlah suku ke N adalah banyaknya suku, A adalah suku pertama, ya, dan B adalah beda. Nah, sedangkan UN di sini adalah besar sukunya. Sekarang kita langsung ke latihan soal ya. Ada 2 soal di sini. Yang pertama, jumlah 10 suku pertama dari 6 ditambah 17 ditambah 28 ditambah 39 ditambah dan seterusnya adalah. Yang kedua, seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap pada bulan pertama sebesar 10.000, bulan kedua 15.000, bulan ketiga 20.000 dan seterusnya. Besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah, kita selesaikan satu per satu. Ya, kita lihat nomor 1. Yang diinginkan adalah jumlah 10 suku pertama dari deret tadi yang sudah diketahui, yaitu 6 ditambah 17 ditambah 28 ditambah 39 ditambah dan seterusnya. Kita cek dulu apakah ini merupakan deret aritmatika atau tidak. Ya. Kita tuliskan dulu A-nya. A-nya adalah 6. Ya. A adalah suku pertama, berarti yang dituliskan pertama kali. B-nya yaitu selisih adalah selisih dua suku yang berurutan, bisa kita peroleh dari U2 dikurangi U1, atau U3 dikurangi U2, atau U4 dikurangi U3. Nah, 11 ini dari mana? 17 dikurangi 6. 28 kurangi 17. 39 dikurangi 28. Nah, ternyata bedanya sama, ya 11, maka ini adalah merupakan deret aritmatika. Yang diinginkan adalah jumlah 10 suku pertama, maka N-nya adalah 10. Yang ditanyakan adalah S10. Ya. Di sini sudah ada A, B, dan N. Sekarang kita langsung masukkan ke rumus. Kita gunakan rumus deret aritmatika. Ada 2 tadi bisa kita pilih. Nah, yang kita pilih adalah yang memuat A, B, dan N. Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A ditambah N-1 kali B. Kita masukkan semua yang diketahui. Yang diinginkan adalah S10, maka S10 sama dengan N-nya kita ganti 10. Menjadi 10 per 2 dikali dalam kurung 2A, 2 kali A-nya kita ganti 6, ditambah N-nya 10 dikurangi 1, kali B-nya adalah 11. S10 sama dengan 10 bagi 2 itu 5, dalam kurung 2 kali 6 itu 12, 10 dikurangi 1, 9, 9 kali 11.
Kita operasikan dulu yang ada di dalam kurung ini. Ya. 5 dikali 12 ditambah 9 kali 11. 9 kali 11 adalah 99. 99 ditambah 12 adalah 111. Maka kita dapatkan S10 sama dengan 5 kali 111. 5 kali 111 adalah 555. Jadi jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut adalah 555. Cukup jelas ya. Sekarang kita selesaikan soal cerita. Nah, dilihat di sini ceritanya adalah seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Pada bulan pertama 10.000, bulan kedua 15.000, bulan ketiga 20.000 dan seterusnya. Dari soal cerita ini kita ubah dulu dalam bentuk deret. Ya. Tadi pada bulan pertama menabungnya 10.000, bulan kedua 15.000, bulan ketiga 20.000 dan seterusnya. Dia mempunyai selisih tabungan atau menabungnya selalu berselisih yang tetap. Nah, pada bulan pertama 10.000 ini berarti sebagai suku pertama. Kita lihat bulan pertama 10.000, bulan kedua 15.000, berarti dia memiliki selisih 5.000. Maka bedanya 5.000. Ya. Bulan ketiga dan bulan kedua juga sama, selisihnya 5.000. Ya. Yang diinginkan adalah jumlah tabungan anak tersebut setelah 2 tahun. Nah, karena dia menabungnya itu per bulan, maka 2 tahun ini kita ubah dalam bentuk bulan. Maka diperoleh 24 bulan. Jadi yang ditanyakan adalah S24. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu Sn sama dengan N per 2 kali dalam kurung 2A ditambah N-1 kali B. Ya. Maaf, ini masih S10, harusnya S-nya adalah S24. S24 sama dengan 24 per 2 dikali dalam kurung 2 kali A-nya 10.000 ditambah N-nya 24 dikurangi 1 kali bedanya adalah 5.000. S24 sama dengan 24 dibagi 2, 12. 2 kali 10.000, 20.000. Ditambah 24 dikurangi 1, 23. 23 dikali 5.000. Sekarang kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. S24 sama dengan 12 kali dalam kurung 20 ditambah 2, 3 kali 5.000. 23 kali 5.000 itu 115.000. 115.000 ditambah 20.000, 135.000. S24 sama dengan 12 kali 135.000, yaitu 1.620.000. Nah, jadi banyaknya tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah 1.620.000 rupiah. Ya, cukup jelas ya. Ya. Nah, terima kasih atas perhatian anak-anak. Nah, silahkan dipelajari. Dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.